Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir di ruangan yang kita cintai ini. Yang tak terlupakan yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 04 Sungai Gadian, seterusnya Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pencerahan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat menikmati apa yang telah diberikan pencerahan dari dunia yang tidak berpengalaman atau tidak berilmu hingga ke dunia yang berpendidikan sebagaimana yang kita telah rasakan pada saat ini. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan salah satu tugas dari CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan kepada aksi nyata, mungkin lebih baiknya kita isi breaking dulu ya Pak Bu ya. Ya Pak. Ya oke ya. Kita untuk isi breaking ini saya mohon kepada Bapak Ibu agar berdiri. Iya, silakan Bapak Ibu, kita breaking ya sambil nyanyi. Iya. Kalau kau ingin bisa, cobalah tepuk tangan sekali lagi. Kalau kau ingin bisa, tepuk tangan. Kalau kau ingin bisa, cobalah belajar dengan Mulyadi. Cobalah belajar dengan Mulyadi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana skripnya? Kok ide gini mah? Bagaimana suasananya? Apakah mencair ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Dengan siapa ya belajarnya untuk pintar? Iya, dengan Mulyadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan penampilan aksi nyata presentasi, yaitu dari saya CGP guru kelas SD Negeri 04 Sungai Gadian itu Mulyadi SPD MPD, yang aksi nyata pada kesempatan ini yaitu tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum menyusun ini, saya selaku CGP akan merancang tindakan untuk aksi nyata ini dahulu. Jadi rancangan sebelumnya Matian Pak Putih gitu.
Nah, setelah yang pertama itu ada latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakangnya, yaitu tindakan ini dilakukan untuk memotivasi peserta didik dalam menjalankan hubungan positif, budaya positif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi intinya budaya positif ini sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian selama ini beberapa tugas terkait budaya positif masih dilakukan oleh sebagian kecil oleh peserta didik kita. Nah, ini selanjutnya itu tujuan aksi nyata. Di sini tindakan ini untuk bertujuan untuk membangun keyakinan peserta didik bahwa budaya positif ini adalah norma yang harus dijunjung tinggi. Kemudian yang khususnya itu mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan budaya positif, termasuk dalam menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan baik antar peserta didik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seterusnya yaitu kita memastikan bahwa peserta didik kita itu membuang sampah pada tempatnya. Ini yang sedang terjadi, ya ada yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tolak ukur keberhasilan ini yaitu diukur dengan terbentuknya keyakinan dan komitmen peserta didik dalam menjalankan budaya positif. Seterusnya, peserta didik menjalankan budaya positif termasuk menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian berinteraksi dengan sesama murid, guru, dan dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Lini masa tindakan. Ya, di sini di kegiatan ini saya akan melaksanakan itu ada 3 kali kegiatan. Yang pertama itu pengenalan budaya positif dahulu kepada dengan memberikan contoh perilaku budaya positif dengan mendengarkan tentang beberapa budaya positif kepada peserta didik, dan penerapannya budaya positif ini dengan harapan ada bantuan dari teman sejawat. Seterusnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Mulyadi A, SPD MPD. Salah satu guru kelas SD Negeri 04 Sungai Gadiang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan. Yang pertama, saya akan membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang di sini yaitu berdasarkan latar belakang yang saya ambil, itu tindakan ini dilakukan untuk memotivasi peserta didik dalam menjalankan budaya positif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selama ini beberapa tugas terkait budaya positif yang masih dilakukan oleh sebagian kecil peserta didik. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu tindakan ini bertujuan untuk membangun keyakinan peserta didik dalam budaya positif adalah norma yang harus dijunjung tinggi. Jadi intinya tujuan khususnya yaitu mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan budaya positif, termasuk dalam menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan baik antar peserta didik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta memastikan bahwa peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Tolak ukur. Keberhasilan tindakan ini dapat diukur melalui yang pertama terbentuknya keyakinan dan komitmen peserta didik dalam menjalankan budaya positif. Peserta didik menjalankan budaya positif termasuk menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan sesama, murid dan guru dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Lini masa tindakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama di kelas, yaitu dengan mengenalkan budaya positif, memberikan contoh perilaku budaya positif, serta mendengarkan pendapat peserta didik tentang budaya positif. Penerapan budaya positif oleh peserta didik dengan bantuan teman sejawat untuk pemantauan dan pelaksanaan evaluasi. Pertemuan kedua yaitu melakukan pengecekan terhadap tindakan budaya positif yang telah dijalankan oleh peserta didik. Pertemuan ketiga, diskusi evaluasi dengan teman sejawat. Dukungan yang dibutuhkan. Bahan atau alat yang dibutuhkan yaitu laptop, proyektor, infokus, dan digunakan untuk presentasi tentang budaya positif. Fasilitas kebersihan kelas. Kemudian pihak yang terlibat untuk berkolaborasi yaitu rekan guru dan pemantauan untuk pemantauan, evaluasi, dan diskusi. Dukungan dari seluruh warga sekolah, kemudian rencana untuk mendapatkan dengan memohon izin dan dukungan dari kepala sekolah. Mengadakan diskusi untuk evaluasi dengan teman sejawat. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu dari saya sendiri itu Mulyadi A, SPD MPD. Budaya positif. Ya. Di sini budaya positif itu menerapkan budaya positif yang merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menciptakan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Kemudian budaya positif dapat dijalankan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 3 teori motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, menyusun keyakinan sekelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, posisi kontrol sebagai seorang guru, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan murid. Konsep dasar budaya positif. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi segitiga. Pekerjaan rumah dan pengingat. Pekerjaan rumah itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk pengingatnya itu pembelajaran berpihak kepada murid, pemimpin pembelajaran. Perubahan paradigma baru. Yang pertama yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus kontrol semua kebutuhan orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba merubah murid agar berpandangan sama dengan guru.
perilaku buruk siswa dipandang sebagai sebuah kesalahan, guru bisa mengontrol murid, model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kebutuhan kontrol, semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandang murid, perilaku murid memiliki tujuan, atau guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Kemudian yang kedua, yaitu disiplin positif. Penerapan disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, yaitu lebih mengarah atau lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman yang diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi intinya di sini kalau kebutuhan kebebasan, siswa kita berikan kebebasan dalam melakukan suatu pemilihan dalam proses pembelajaran. Misalnya memilih tempat duduk, memilih berdiskusi dengan memilih tempat di mana dia akan menyelesaikan tugas kelompoknya. Kita memberikan kesenangan. Kita memberikan kesenangan kepada mereka, yaitu dengan memberikan di mana siswa kita merasa senang, misalnya masa belajar senangnya di depan atau duduk di lantai, karena bisa kita biarkan mereka hingga rasa senangnya itu akan menyatu dengan dirinya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid di sini bertanya apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya. Berarti ini akan memicu motivasi eksternal. Jadi intinya murid akan bertanya apa ya yang akan terjadi apabila saya melakukan ini. Apabila dia melakukan ini. Jadi ini merupakan motivasi dari luar. Kemudian adanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pak, saya melakukan ini, di apa ya yang akan dapat saya dapatkan? Jadi intinya, ini motivasi eksternal juga berasal dari luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dia bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukan ini? Seperti apa ya kalau saya melakukan melanggar kegiatan, melanggar peraturan sekolah? Nah, itu dia berarti dia melakukan motivasi internal. Berarti berasal dari diri siswa kita sendiri atau dari murid kita sendiri. Motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, terbagi pula dengan dua. Motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal itu murid melakukan suatu tindakan karena takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Motivasi internal. Di sini murid melakukan kedisiplinan dasar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Yaitu menghargai dirinya, nilai kebajikan dirinya sendiri. Oleh siswa itu sendiri. Bagaimana pula konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Nah, di sini sebuah cara itu untuk menanamkan disiplin pada murid. Itulah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat.
Bagaimana ciri restitusi? Yaitu yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita menawarkan, bukan paksaan untuk untuk sebagai ciri restitusi ini. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan. Nah, itu tentu memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Yang terakhir itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, bagaimana pula dengan perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, di sini kita misalnya murid disuruh berdiri di depan kelas. Apabila dia tidak membuatkan tugas atau tidak menyampaikan tugas, kita suruh dia berdiri di depan kelas, berarti tanpa ada kesepakatan. Berarti ini adalah hukuman. Guru marah-marah kepada murid. Murid disuruh menurut saya tidak akan terlambat lagi 1000 kali di buku tulis misalnya. Ini merupakan sebuah hukuman. Bagaimana pula dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Misalnya apabila tadi siswanya terlambat atau mengumpulkan tugas, kita tetap memberikan dia pembelajaran sesuai dengan teman-temannya. Kemudian di jam istirahat dia disuruh untuk menyelesaikannya. Kita berikan konsekuensinya berada di dalam kelas untuk menyelesaikan tugas setelah jam istirahat, selama jam istirahat misalnya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Apabila guru tegas, siswanya akan selalu menghormati peraturan. Restitusi. Di sini guru menanyai kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, apabila guru menanyakan, ya bagaimana ya kesepakatan kelas kita? Ada enggak yang kamu langgar? Nah, itu merupakan suatu restitusi. Lalu, bagaimana ya penyelesaian masalah yang perlu untuk mengatasi permasalahanmu ini? Nah, ini merupakan restitusi. Jadi, di intinya murid akan terbuka nanti dengan menghormati dirinya dan menghargai orang lain. Dia akan terbuka, iya Bu, saya terlambat karena orang tua sakit. Saya membantu beliau dulu untuk memasak misalnya. Boleh, atau mencuci piring. Hingganya saya datang terlambat. Nah, apa ya yang perlu kamu yang disepakati yang kamu langgar? Bisa dia mah disiplin misalnya. Tapi walaupun karena kita perlu dia ada alasan tepat itu kita bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, supaya jangan terlambat lagi, jangan sewaktu mau berangkat sekolah mencuci piring misalnya. Apakah bisakah setelah pulang sekolah nanti atau kalau makan malamnya bisa nak siap makan kita cuci piring sekali misalnya. Itu contoh. Nah, kemudian dia akan terbuka apa permasalahan yang dia hadapi. Sehingga dia mampu menghormati dirinya sendiri. 5. Posisi kontrol. Di sini ada itu tentang penghukum. Yang keduanya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Kelima-lima ini kadang banyak yang diterapkan oleh kita selaku guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini berdasarkan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini sebagai penghukum itu patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, ini apabila siswa kita terlambat atau tidak memakai atribut yang lengkap, nah kita pisahkan dia berbaris misalnya. Itu kamu harus patuhi peraturan sekolah, berbaris di sebelah teman kamu yang lengkap. Nah, kita pisahkan barisannya. Berarti intinya kita selaku penghukum tanpa ada keyakinan kelas yang dibuat. Nah, kemudian ada kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini sudah beberapa kali Bapak bilang sama kamu bahwa kecewa sama kamu. Bapak kecewa sama kamu. Bapak kecewa sama kamu tidak memakai atribut lengkap.
Bapak sudah bilang. Itu akan menjadi merupakan pembuat rasa bersalah. Dan bagaimana pula kalau kita sebagai teman? Ah, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada Bapak. Ayo, cepat gabung. Baris dengan teman kamu yang lain. Itu kita sebagai teman. Kita beri dia kesempatan kembali kepada teman-teman. Dengan kesampingkan dulu perlengkapan dia yang kurang tadi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti kita buat konsekuensinya gini-gini. Misalnya, kamu membersihkan pustaka. Kerjakan yang seharusnya kamu lakukan. Nanti saya cek kerjaannya. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, boleh. Ini kita cek kembali sebagai pemantau. Nah, bagaimana pula kita selaku sebagai manajer? Jadi, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu yang perlu kita apakan dalam seandainya manajer. Nah, penerapannya oleh guru saat berbuat atau saat berkata-kata. Perilaku kontrol negatif. Di sini selaku penghukum. Guru berbuat apa? Dia selalu menghadik, menunjukkan, nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Contohnya, kalau tidak gara-gara kamu ini, bapak ini ya, itu. Contohnya menyindir. Kalau membuat merasa bersalah, itu buat ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada siswa kita. Wah, bapak sangat kecewa sekali. Bapak sangat kecewa sekali oleh kamu karena kamu sudah melanggar peraturan. Nah, itu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, nah untuk membuat alasan untuk mengulik kepada siswa. Nah, kalau itu, nah coba kamu langsung ini datang ini buat ini. Nah, ini sebagai teman. Pemantau itu menghitung dan melakukan pengukuran. Kalau manajer kita di sini guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, ya kenapa ya nak ya kamu datang terlambat? Itulah salah satu yang perlu diapakan. Nah, guru berkata-kata. Di sini kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman ini. Saya akan menyuruh kamu menyelesaikan ini. Berarti ini adalah memberikan hukuman. Pembuatan masalahnya saat guru berkata-kata itu, kamu sudah mengecewakan bapak. Sering bapak bilang, kamu masih mengecewakan bapak misalnya. Yang kontrol positifnya perilakunya di sini. Jadi intinya dia sisa melakukan demi bapak ibu yang sudah nanti atau bapak ibu bantu bereskan ya. Ya kita sebagai teman, ya ayo kerjakan dulu, nanti bapak bantu ya membereskannya. Itu salah satu. Atau kerjakan tugas kamu, nanti bapak bantu. Waktunya bapak berikan waktu lagi untuk sampai kapan kamu menyelesaikannya. Kemudian sebagai pemantau, apa ya peraturannya, apa ya konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi saat ini sekarang ini, itu yang selalu berada di kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Ya, apa ya peraturan yang kamu langgar misalnya, apa ya konsekuensi yang perlu kamu apakan, yang kamu laksanakan, apa ya yang terjadi saat ini sehingga kamu datang terlambat. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami meyakininya, perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa ya tentang dirimu. Nah, itulah salah satu contoh ya pertanyaan yang digunakan kata-kata guru. Apa yang kita yakini ya? Itu contohnya melanggar dari keyakinan kesepakatan kelas. Itulah perilaku kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Nah, kalau lihat dari tabel perilaku kontrol ini dapat kalimat-kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya, ayo lakukan demi saya ya.
itu siapa yang mengatakan itu akan terjelas oleh guru atau siswa. Nah, perilaku kontrol ini akan terjadi baik di rumah maupun di sekolah. Adanya penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, mengajar berasal dari keluarga siswa terutama siswa kita. Dan begitu juga di sekolah, berasal dari guru maupun tenaga pendidik. Nah, seterusnya ada penghukum, pembuat bersalah, teman, dan pemantau ke manajer dan terakhir manajer. Itulah perilaku kontrol yang ada di rumah dan di tempat kerja atau di sekolah. Nah, keyakinan kelas yang keenam. Jadi, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Contohnya, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan tata tertib kelas, tidak membuli teman, disiplin, dan selalu tepat waktu. Bagaimana pembentukannya? Lebih abstrak dari peraturan, lebih sedikit agar mudah diingat, berupaya pernyataan universal, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, bagaimana pula dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi dapat dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Bagaimana penerapannya? Segitiga restitusi tersebut menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Ketiga, itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi intinya, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sehingga dia mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah yang mereka atau siswa kita yang langgar tadi. Thank you.